Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Rinmona. Nah, kali ini aku mau bikin video tentang reaksi atau review lah ya, review dari pembaca novel aku. Nah, kemarin aku sudah sempat bikin video yang di tanggal 18. Nah, ini sekarang aku bikin video lanjutannya di tanggal 19 karena masih ada banyak komentar pembaca yang belum aku baca dan belum aku bales. Bentar ya. Oh, ini aku geser ke sini. Nggak usah, aku yang geser. Aku geser ke sini karena sebelah sini nanti aku bakal taruh screen layar dari novel aku. Jadi novel aku yang terbaru judulnya The Chakra ada di Vision Novel. Kita akan rekam layar untuk lihat videonya. Oke. Kita akan rekam layar untuk lihat ceritanya. Jadi ini astagfirullahaladzim. Jadi ini lagi ada di rank paling populer. Itu ada berapa komentar yang mau kita baca ya. Nah, kalau di sini yang terbaru, oh sepertinya lagi error nih. Oh, I'm sorry. Aku tuh ngelupain something. Ini wifi-nya malah aku matiin. Bentar ya, harus nyalain wifi dulu. Oke, I'm so sorry. Kita lajin wifi dulu. Oke, yuk kita mau lihat, kita refresh ya kan, kita refresh ulang 1,2K ya. Jadi ini bab ke 53, ini di rank 50.000 kata itu ada 1,2K. Ini kalau udah masuk di beranda kayak gini, bacanya emang langsung naik banyak sih, alhamdulillah. Tapi baru ada 11 ulasan dan 1 tayangan. Ini aku nggak terlalu banyak getol promosi kayak di platform lain ya, karena kan kalau misalnya di platform lain tuh pendapatan kita tergantung dengan jumlah pembaca yang beli gitu kan, yang beli bab kita. Nah, kalau di sini di Vizo itu tergantung dengan retensi. Nah, kalau retensi 50.000 kata kita di atas 20%, otomatis dia akan masuk ke rekomendasi populer. Jadi dia berdasarkan retensi. Nah, kalau di sini aku mau bacain komentar mereka satu-satu gitu kan agak susah ya. Aku nggak tahu mana sih yang komen, misalnya komen di bab mana. Ini bab terakhir. Oke, ini udah ada komentar nih ke Amili ini, dia komentarnya selalu panjang. Tapi kalau misalnya aku lihat cuma per bab yang aku update, akan ada pembaca baru yang dia komen di bab sebelumnya yang udah jauh. Jadi aku nggak bisa patokan di sini untuk balesnya. Jadi aku selalu balesnya lewat pusat penulis. Nah, kalau kita di penulis itu punya fitur namanya pusat penulis, kita bisa lihat siapa-siapa yang komentar, terus kita bisa baca dan balas langsung dari situ. Itu bikin lebih mudah sih, lebih hemat waktu juga, apalagi kalau misalnya komentarnya nanti udah banyak banget ya kan. Nah, ini aku mau scroll. Kemarin kan ya kok gantung akhir ceritanya nggak seru. Mami Reza, oh I'm sorry, ini yang di magang 90 hari dulu ya, Teen Lead. Ya kok gantung ceritanya, emang ceritanya aku gantungin. Ntar ya, aku balas dia dulu ya. Ternyata ini yang magang 90 hari. Jadi aku rencananya mau bikin dua buku di magang 90 hari itu. Buku pertama itu tentang Teen Lead,
tadinya mau langsung aku lanjut nih ceritanya gitu kan sampai dia merit, sampai cerita dia itu merit gitu. Cuman nanti cerita setelah after marriage kan udah nggak masuk ke tendet lagi. I'm sorry aku agak geser. Nah kalau misalnya sudah cerita after marriage kan nggak ke tenlet lagi, jadi otomatis secara otomatis ceritanya itu nggak bisa masuk tenlet karena dia akan masuk ke ranah dewasa. Makanya nanti di versi keduanya aku bakal bikin versi dewasanya, karena kalau nulis tenlet kan pembaca tenlet aku nggak banyak ya. Meskipun nulis tenlit tapi pembaca remajanya itu nggak terlalu banyak, lebih banyak pembaca ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Jadi aku akan bikin versi dewasanya, versi tenlitnya, tapi mereka tuh harus terpisah karena kalau tenlit kan ada aturan yang kita nggak boleh masukin di situ, jadi nggak asal nulis gitu kan. Ini kita cek dulu novel yang lain apakah ada komentar. Assalamualaikum ya Habib, The Cakra. 10 Februari 2024. Oh masih ada guys, masih ada yang komentar di novel Assalamualaikum ya Habib. Masya Allah, ceritanya sangat-sangat menyentuh dan bagus. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadian, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah. Tetaplah berkarya, Kak, semangat. Thank you. Ini tulisannya tulisan Jepang ya, aku nggak tahu namanya siapa, tapi so thank you banget buat komentarnya. Nah, aku akan balas. Terima kasih ya buat kalian yang udah banyak mengambil hikmah dari tulisan-tulisan aku. Kok balasnya sekarang kayak gini ya? Dan bermanfaat. Oke, semoga tulisan-tulisan aku bisa selalu menghibur dan bermanfaat. Oke, nyesek banget permintaan ibunda. Ini di bab 104 ya. Assalamualaikum ya Habib. Aku balas nangis juga deh. Oke. Assalamualaikum ya Habib itu udah tamat, udah lama, ada 125 bab ya. Aku kadang udah lupa guys sama tulisan-tulisan aku, nggak semua aku hafal. Ini ada novel aku yang pertama Suami untuk Istri, Mrs. Ross and Mr. Rich, Catch Me, Mr. Gavin, Assalamualaikum ya Habib, Magang 90 hari, dan yang terakhir The Cakra, I Cannot Hear You. Aku mau baca yang The Cakra aja karena yang The Cakra itu yang terbaru. Nah, kita mau scroll ke bawah ke bab-bab yang terakhir belum aku balas. Kalau nggak salah di tanggal 9 ya aku terakhir tuh ya. Ini komentar Kak Amil ini. Udah panjang-panjang tuh berarti dia. Jadi aku cinta banget sama pembaca-pembaca aku yang mereka komentar panjang, yang mereka bisa kritik tulisan aku, yang mereka bisa kasih aku masukan, mereka yang bisa kasih aku ide-ide baru. Aku suka mereka yang bisa komentar, berarti mereka peduli dengan kelanjutan ceritanya gitu. Tapi ada beberapa pembaca yang bilang aku nggak suka komen, aku pengen nikmatin aja karena nggak mau ganggu konsentrasi atau cerita dari penulisnya itu gitu. Tapi beberapa penulis juga, beberapa dari pembaca juga pengen sapa ya, pengen sapa pembacanya, dan pembacanya juga seneng gitu kalau disapa lewat komentar. Oke, kita mau balas yang terakhir kemarin sampai tanggal 9. Jadi ini dari tanggal 10, Kak Kia Zakiyah, namanya rumah tangga harus saling mengerti dan mengalah. Yaps, benar. Jadi dia komentar di bab 45, Six Sense of Lion and Mr. Jealous. Oke, lanjut. Oh, jaringannya kok jelek ya. Lanjut, keren tiga banget ini Alvaro ya. Seneng banget ngomong Jawa. Duh, jadi kangen Mr. Grand. Oke, kalau kangen Mr. Grand, selamat membaca lagi Perfect Hero Season 2. Novel Perfect Hero Season 2. Perfect Hero Season 2 itu ada di Novelme. Novelme itu udah di take over sama perusahaan di Hong Kong dan sekarang tuh kayak mati suri gitu sih.
nggak tahu kabarnya gimana, dan aku tuh udah terlanjur tanda tangan kontrak kedua, jadi aku nggak bisa pindahin novel aku yang di Novelme ke tempat lain. Nah, sedangkan teman-teman penulis yang belum tanda tangan kontrak kedua, mereka udah punya hak naskahnya dan boleh dikasih ke platform lain. Kalau misalnya aku tahu itu dari awal, ya maybe aku bakal kasih ke Vizo aja gitu, atau ke platform lain, karena kan di Novelme dia eksklusif. Terus sekarang kondisinya mati suri, nggak tahu ya masa depannya tuh kayak gimana, nggak ada gambaran. Tadinya aku pikir kalau di take over ke perusahaan yang di Hong Kong maybe akan lebih baik gitu, ternyata nggak juga. Padahal kayaknya bahaya itu bukan cuma dari pihak Cakra deh, dari pihak orang tua angkatnya Chelsea juga bahaya. Yaps, bener banget. Jadi kita bilang yaps, benar banget. Jadi bahaya itu bisa datang dari mana aja. Justru Cakra adalah orang yang akan melindungi, tapi mereka akan selalu mereka akan selalu ada dalam lingkaran bahaya yang mereka itu nggak bisa keluar gitu. Setiap hubungan punya ujian masing-masing, dan cinta sejati itu akan hadir ketika bisa melewati ujian itu gitu. Kalau misalnya nggak bisa lulus ujian, ya berarti bukan cinta sejati, ya kan. Chelsea harus bisa nih berperan sebagai istri biar Cakra nggak ngambek melulu. Lucu sih tingkah mereka berdua. Duh, kepikiran sama apa yang dilihat Lion di masa depan Chelsea Cakra. Mudah-mudahan happy ending ya. Siap Kak. Kayaknya sih ceritanya akan happy ending, tapi ya mungkin dengan plot yang berdarah-darah. Kita lihat nanti ya. Penasaran sama yang dilihat Lion, apa bahaya itu datang dari Cakra atau dari keluarga Adit ya? Thank you Thor. Bahaya bisa datang dari mana aja. Dari orang terdekat sekalipun. Bahkan aku agak miris ya. Tadi tuh aku baca berita di YouTube. Jadi di wilayah Banten tuh ada ibu kandung yang bunuh anaknya sendiri karena dia gregetan, karena dia emosi, nggak bisa anaknya tuh nggak bisa diajarin gitu, maksudnya nggak sepinter saudaranya. Akhirnya dia tuh dibunuh dengan ibu kandungnya sendiri, kemudian ayahnya juga ikut nguburin, terus mereka bikin laporan ke polisi bahwa anaknya tuh hilang gitu kan. Nah, itu kan salah satu bahaya yang ada, itu adalah salah satu contoh bahaya yang kita itu nggak bisa memprediksi gitu, nggak bisa memprediksi bahaya itu datangnya dari mana. Bisa jadi dari orang lain yang jauh, bisa jadi dari orang yang kita kenal sama sekali, bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari sekitar kita, bisa juga jadi dari alamnya. Bahaya itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari orang yang paling dekat sekalipun. Bayangin aja kalau ibu kandung bisa bunuh anaknya, sedekat apa hubungan mereka itu, tapi tetap aja ada bahaya, ya kan. Sedikit kah up-nya, ya Allah, iya kah? Mereka tuh mintanya up banyak-banyak, tapi kan aku nggak punya kemampuan. Nothing up like you. Wow, serem. Serem, scary. Semangat Chelsea, semangat juga. Oke. Penasaran kenapa? Ayo. Oke, rencana apaan tuh? Semoga nggak berhasil rencananya Dandi. Deg-degan. Mungkin ini juga ya yang dilihat sama Lion di masa depannya Chelsea, tapi bukan semua karena kesalahan Cakra. Thank you Thor. Iya Kak, yang nggak semua kesalahan Cakra. Jadi lebih ke, kalau kalian udah baca Perfect Hero mungkin ya nggak jauh-jauh lah ceritanya gitu kan. Cakra akan jadi pelindung buat Chelsea, tapi dia juga jadi dunia yang berbahaya gitu buat Chelsea. Duh, greget juga lihat yang begini. Semoga Cakra tetap baik-baik aja. Amin. Wow, ini udah masuk ke part Kak Amili. Ini spesial, aku bakal record agak panjang karena komentar Kak Amili itu selalu panjang dan aku selalu suka. Dia
dari novel aku yang pertama, semua novel-novel aku, setiap aku update bab dia tuh selalu komentarnya panjang banget, dia bikin analisa itu panjang, sepanjang-panjangnya, bahkan sampai pembaca tuh yang lain bilang kayaknya ini udah ngalah-ngalahin penulisnya nih, dia udah panjang banget kalau komen. Oke, kita baca ya. Aku ini salah satu pembaca favorit aku nih. Mungkin kalian nggak akan dapetin pembaca yang kayak gini gitu, yang komentarnya tuh bisa sepanjang itu. Susah dapetinnya gitu. Oke nih. Maraton buat baca Cakra. Akhirnya Alvaro muncul dan dia beneran jadi polisi seperti keinginan dia yang sangat mengidolakan papanya Grandika yang pernah jadi polisi. Alvaro 11-12 sama papanya kocak, somplak, jancok. Ya ampun, Alvaro tukang rusuh nih, bikin Cakra kesal terus, udah jadi hobi. Kayaknya adik kamu sehat kah? Charity gimana Al? Pecicilan macam Mama Yurika enggak Al? Salam sama Papa Jakun ya Al. Kangen ya. Aduh, aku jadi tiba-tiba kangen sama Perfect Hero deh, semuanya disebut sama Kak Amili. Jadi Alvaro ini punya kembaran. Kalian bisa baca di Perfect Hero season 2. Itu si Alvaro punya kembaran. Namanya Elvira. Jadi Yurika itu anak dari Yeriko, anak pertama dari Yeriko yang dia hilang gitu kan. Nah, si Yurika ini punya dua anak. Yang pertama kembar, namanya Alvaro sama Elvira. Jadi si Elvira itu dia lebih pendiam, kemudian dia lebih suka ke bisnis ya, dia lebih kayak independent woman lah. Nah, terus yang anak keduanya itu namanya Charity. Nah, si Charity ini, si Caca ini dia lahir ketika, kenapa dinamain Charity, mereka lagi ngadain charity gitu, kegiatan sosial gitu, karena karena lagi ada kegiatan sosial, kemudian melahirkan di tempat itu gitu, nggak disangka-sangka gitu, namanya Charity. Aduh, Kak Amili, jadi kangen sama Papa Grand. Sumpah, Perfect Hero 2 itu Grandika. Dan case illustrationnya tuh aku bikin Bang Ibu. Kalian tuh kan Bang Ibu ganteng banget. What, Alvaro Duda serius itu bagaimana ceritanya ini? Duda ditinggal mati kah atau Duda ditinggal selingkuh nih Al? Menjadi dewasa memang melelahkan ya Al. Terhibur dah dengan kedatangan Alvaro nih. Ceci, kamu harus tahu Klan Hadikusuma nggak ada yang produk gagal. Mereka semua glowing, good looking. Always dong, seperti favoritnya author. Oke. Aku suka banget sama drama-drama Korea, drama-drama Cina. Mereka tuh ganteng-ganteng, walaupun gantengnya polesan gue nggak peduli. Pokoknya di dalam otak gue ini, di dalam otak aku tuh ekspektasi cowok ganteng tuh ya kayak gitu, perfect gitu. Tapi itu hanya sekedar buat jadi idola, kalau untuk dimiliki nggak cocok. Jadi ibaratnya kayak kalau kata orang filosofinya, keindahan itu cuma untuk dipandang, bukan untuk dimiliki gitu. Iya Kak, udah aku sepil di bab selanjutnya. Sebenarnya aku agak kelamaan ya balesin komentar, karena aku emang kalau mau balas komentar tuh bener-bener harus nyempetin waktu. Aku harus nyempetin waktu buat balas komentar mereka supaya aku tuh bisa fokus gitu. Nah, pertahanan diri Cakra oke juga ya. Kesal deh si Ceci, Cakra melewatkan kesempatan ini. Tapi maaf, dia tidak benar-benar bertahan. Cak, bangun Cak, bini lu pergi kerja tuh, dia mana kakek Ye nungguin kamu pula Cak. Rasanya tuh apa ya, cerita yang selalu bikin ada nilainya itu, kalau menurut aku tuh seseorang yang perfeksionis tiba-tiba itu ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, yang kayak dia tuh nggak mungkin jadi orang yang bodoh, nggak mungkin jadi orang yang nggak masuk akal kalau bukan karena orang yang dia cintai.
sorry. Kenapa aku kebab, guys? Aku salah pencet. Begitu ya kisahnya Al, sedih banget. Semoga ketemu jodoh yang gak kalah baik sama mendiang istrinya kamu ya, Al. Duh, Ces, girang banget kak ya ketemu lion. Awas ada tiger yang ngamuk nanti, Ces. Oh my god. Oh iya, namanya lion, terus tiba-tiba dia julukin si Cakra tiger. Bener-bener kreatif Kak Amili. jadi itu maksudnya karena si Cakra ini kan sepertinya cemburu ya, dia posesif dan cemburu abis gitu. Dia nggak suka dan dia nggak suka berbagi apa yang dimiliki gitu. Berbagi sama saudaranya aja nggak mau, apalagi dia harus berbagi dengan orang lain yang bukan saudaranya. Kakeknya memang yang terbaik, yang bisa nandingin kakeknya cuma Grandika doang sih baru, meski masih hebat Yeriko, tapi Grandika hampir sama dengan Yeriko, jadi ikutan mengenang masa-masa Yuna sama Yeriko. Yuna mah paling laris, paling bisa bikin orang terpesona sama dia. Waalaikumsalam. Oh, sini. Oke guys, I'm sorry videonya terjeda sebentar karena ada tamu. Aku maklum ya, karena aku ketua RT juga, jadi ya biasalah sering ada tamu ke rumah. Jadi kalau bikin video jam-jam segini emang kadang di jam-jam sibuk gitu, nggak kenal waktu ya, kapan ada tamu dateng gitu. Oke, kita lanjut baca komentar dari Amili. Kakek Iye memang yang terbaik, yang bisa nandingin kakek Iye cuma Grandika doang sih. Oke, tadi udah kebaca nih ya. Jadi ketemu masa-masa Yuna mah paling laris, paling bisa bikin orang terpesona sama dia tanpa melakukan effort yang lebih. Rival abadinya Yeriko, sahabat masa kecilnya Yuna si Andre. Ya bener, Yeriko itu nggak pernah cemburu sama siapapun, sama cowok manapun yang deketin Yuna, kecuali Andre. Andre bener-bener bikin misteri cemburu. Oke, ini panjang nih. Masa depan siapa yang tahu lion? Kamu boleh punya keistimewaan tapi belum tentu beneran sesuai dengan apa yang kamu lihat. Alvaro kopian Grandika banget dah. Jowo, Toto, Medok, rindu Papa Jakun. Pengen tahu reaksinya Chessy nanti ketika lion minta dia buat jauh dari Cakra. Ketika lion minta dia buat jauh dari Cakra, apa Chessy bakal tetap milih lion teman seperjuangannya dulu atau berjuang bersama Cakra? Gimana ya pertanyaannya? Nanti lah ya kita jawab di part-part berikutnya. Belum masuk part panas. Belum masuk partnya, masih part manis, masih mereka bisa saling belum saling menyakiti ya kan. Chessy kayaknya menyesali pertemuan dia dengan Cakra di Faro Island. Kalau lu gak ke Faro Island, lo gak bakal tahu kebusukan Adit sama Bella, sahabat baik lu itu. Chess masih pacaran, kelakuan Adit begitu, apalagi udah nikah sama lu. Nanti Chess harusnya bersyukur ketemu sama Cakra. Udah pasti aja si Leon ada rasa yang beda buat Chessy aja yang polos, naif, gak sadar. Keluarga Hadikusuma baik ya Leon. Belum tentu Chessy menderita karena nggak diperlakukan baik sama klan Hadikusuma. Kayaknya yang bikin masa depan Chessy suram itu dikaitan sama keluarga Handoko deh. Dandi nih mafia kayaknya, tapi bisa jadi musuh klan Hadikusuma. Kalau Leon punya feeling kuat, harusnya dia juga dapat feeling jelek sama hubungan Adit Chessy. No. Karena selama Chessy ada di keluarga Adit, Chessy akan baik-baik aja gitu. Dia akan dikuasai sama Dandi gitu. Jadi mungkin sumbernya bahaya itu banyak dari keluarganya Adit sih. Tapi ketika si Chessy itu nggak bisa lagi dikuasai sama Dandi gitu.
minta petua sama konsultan percintaan kamu. Cak mereka nih pada salah kaprah. Si Leon yang penglihatannya setengah-setengah, Cakra yang juga baru dikit tahu isi hati Leon. Meski Leon memang ada rasa Chelsea, tapi niat dia bikin Chelsea sama Cakra pisah karena nggak mau Chelsea menderita. Cara mengatasi rival macam gitu ya harus bisa jadiin Lion temen, main halus, licik, cerdik gitu, Cak. Yes, true. Tahu sendiri kan sifatnya Jericho tuh gimana. Jadi Cakra itu ada darahnya Jericho. Dia akan main halus, main licik, main cerdik. Nanti kita lihat ya. Kalau orang yang udah biasa baca Perfect Hero pasti mereka udah tahu banget lah gimana ini ceritanya, tokohnya. Karakternya. Nah bener ya, si Dandi ini mafia, berarti bini yang sekarang, bini keduanya si Dandi ya jahat banget ya. Hampir sama dengan keluarga si Nirmala dulu nih, kayaknya lawannya Cakra mafia dan udah tahu kelemahannya Cakra. Leon, kali ini maksud penglihatan kamu, keluarga yang dianggap Chelsea kayak keluarganya sendiri, malah mereka yang bikin Chelsea menderita karena ketamakan keserakahannya si Dandi. Tega bikin banyak orang menderita, pembunuhan berencana yang gak terungkap. Hebat banget si Dandi nih. Cakra harus waspada nih. Yes. Jadi Dandi ini adalah sosok mafia kelas kakap yang dia akan membuat skenario yang perfect gitu. Jadi membunuh rivalnya, membunuh orang yang gak dia suka dengan cara yang natural, dengan cara yang semuanya itu terlihat natural gitu. Aku tuh kadang bingung ya sama komentarnya Kak Amil ini karena dia udah panjang gitu. Kadang aku udah speechless mau balas apa. Udah mulai konflik nih. Belum Kak. Belum Kak, ini baru gambaran masa lalu, belum masuk konflik. Kalau saya di posisi Chelsea mungkin juga kesel, tapi namanya juga berumah tangga ya harus menyesuaikan diri. Yes, bener. Semuanya benar karena setiap orang punya persepsi dan perspektif masing-masing. Itu yang meninggal istri Dandi atau Mahendra? Itu istrinya Mahendra, Kakak. Itu awal aku merit, suamiku kayak gitu, tapi percaya aja para suami kayak gitu punya alasan tersendiri. Yes, true. Romantis banget suaminya. Pasti suaminya romantis kayak Cakra ya. So sweet. Chelsea karena belum terbiasa dengan status dia sudah menikah dan belum terbiasa juga sama Cakra, ya bener. Jadi kayak dia tuh masih terkejut aja gitu, karena kan ibaratnya gini, kita rencana mau menikah 3 tahun atau 4 tahun lagi, tiba-tiba kita jadi statusnya berubah jadi seorang istri, kayak belum siap aja gitu kan. Itu hal yang wajar sih, naluri yang wajar gitu. Makanya merasa hidupnya terkekang, gak bebas. Cakra cemburu sama Leon karena kamu begitu santai banget sama sahabat kecil kamu itu, Ces. Cakra tahu dia punya perasaan ke kamu, Ces. Gimana gak cemburu, ngobrol sampai lupa waktu. Dapat kabar Leon di RS langsung panik 7 turunan. Perhatian kamu ke Leon lebih daripada kamu ke Cakra, suami kamu, Ces. Gimana gak gondok si Cakranya, reader yang baca juga gondok. Iya ngerti, Lion itu sahabat kamu, tapi jangan lupa sama status kamu lah. Kalau kamunya biasa aja, nggak terlalu berlebihan, Cakra mungkin nggak bakal kekang ngatur kamu, meski kayaknya nggak mungkin gitu. Gimana kabar Iko Ros? Udah ada perkembangan kan? Udah ada perkembangan kah? Bener banget Kak. Tapi ini aku menghindari perdebatan aja ya. Maksudnya kenapa karakternya Chelsea itu di awal kayak gitu, karena dia kan masih harus menyesuaikan diri. Jadi dengan pernikahan kilat yang tiba-tiba, kita nggak bisa kayak rencana hidup kita yang tadinya ke sini tiba-tiba pindah jalur gitu kan, pasti akan ada perubahan juga, ada konflik batin, ada konflik karakter, ada perubahan di situ ya kan. Jalanin Chelsea, kamu sudah punya suami jadi harus nurut. Nanti lama-lama akan terbiasa deh, Cakra overprotect banget. Yes, true.
ini sampai Kak Desi. Cakra sweet banget, udah perlakukan Jessie, tapi Jessie-nya merasa dikekang, buruan didor aja deh tuh si Andoko. Jadi aman buat Jessie dan orang-orang di sekitarnya. Kasihan juga lihat Jessie. Thank you Tor, semangat. Thank you semangatnya Kak Desi. Kak Desi yang kasih aku semangat. Semangat juga buat kakak. Oke, ini sampai di sini dulu. Aku bacain komentarnya karena ini kayaknya video durasinya udah 30 menit. Kita sampai sini dulu baca komentar pembaca, nanti kita bikin video selanjutnya. Berarti kalau video selanjutnya di video part 3 ya. Ingatin aku ya teman-teman, kita bisa ngobrol banyak hal tentang dunia membaca gitu, tentang dunia kepenulisan. Nah, sementara yang ini yang 3 hari yang lalu ini aku save dulu, nanti aku bikin bikin video lagi. Ini tuh, aduh komentarnya panjang-panjang banget guys. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat dan bisa mengenang cerita-cerita indah di hidup kalian. Dan aku harap setiap cerita yang aku tulis, setiap hal yang aku ceritakan itu bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi, wawasan, dan juga kebahagiaan buat kalian di masa depan. Thank you buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan terima kasih. Bye-bye.